Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Pak Hasnawi. Lagi sibuk ini Bu? Tidak Pak, saya lagi satu saja ini. Oh iya. Mohon maaf Bu. Saya mau minta waktunya ini kalau tidak sibuk untuk membantu saya menjadi observer atau pengamat dalam coaching yang ingin saya lakukan Bu. Oh iya Pak, kapan itu? Rencana sebentar Bu. Oh iya Pak, saya siap Pak. Nah, dalam coaching ini Pak, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan? Ya, dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya Pak. Nah, di dalam ini kompetensi mana yang ingin Bapak saya observasi? Saya ingin Ibu mengobservasi saya dalam hal mengembangkan kemampuan saya mengajukan pertanyaan berbobot tadi itu. Ya. Oh iya. Kemampuan pertanyaan berbobot ya? Iya. Ya. Oh iya Pak, saya siap Pak. Oke, iya. Terima kasih Ibu. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam Pak. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang. Ya, ada apa nih Bu Haji? Ini Pak, ada masalahku. Masalah apa itu Bu Haji? Cerita bagi. Begini, jadi ada murid saya yang sebelumnya itu rajin kita sekolah, tapi setelah beberapa hari ini murid saya ini malas kita sekolah Pak. Oh, malas ke sekolah di. Jadi Ibu Aji ini punya murid yang malas ke sekolah. Kalau begitu Bu Haji, dari percakapan kita ini, apa yang Ibu Haji ingin capai atau yang Ibu Haji harapkan? Begini Pak, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya ingin murid saya itu yang namanya Samsidar itu dia rajin ke sekolah, dia rajin ke sekolah kembali. Oh, gitu. Jadi dari percakapan ini Ibu Haji berharap Ibu Haji menemukan solusi terhadap masalahnya Samsidar tadi. Jadi kalau setelah percakapan ini Ibu Haji berharap kita punya solusi supaya Samsidar ini, muridnya Bu Haji ini rajin kembali ke sekolah. Betul Pak. Iya. Nah, Ibu Haji coba ceritakan secara detail kondisi murid tak. Kenapa dia malas ke sekolah? Begini Pak, jadi 1 minggu terakhir ini kan saya sibuknya ikut BIMTEK. Itu kan kemarin BIMTEK benar Pak Bos. Yeah. Kemudian kemarin juga ada lomba guru penggerak. Jadi ada berapa hari, hampir 1 minggu ya saya tidak masuk ke kelas. Yeah. Jadi saya meninggalkan murid saya di kelas. Terus pas saya kembali ke kelas, saya melihat absen. Ternyata ini Samsidar. Ternyata selama saya pergi itu dia juga tidak hadir ke sekolah. Iya. Kata teman-temannya dia bilang, ada Ji Bu, dia ada di rumahnya. Terlambat bang katanya mamanya. Seperti itu Pak alasannya. Jadi kelihatannya Samsidar ini tahu kalau gurunya tidak ada. Mungkin seperti itu. Ya, makanya dia juga malas-malasan. Jadi gurunya sibuk, siswanya tidak datang ke sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Tapi waktu sebelum saya loka itu dia juga hari itu juga, dia juga tidak datang ke sekolah. Oh, tidak datang. Sebelumnya iya. Oh, gitu ya. Iya. Oke, Bu Haji. Kalau menurut Bu Haji, agar murid tersebut dapat rajin ke sekolah, apa kira-kira yang Ibu Haji bisa lakukan? Mungkin saya perlu melakukan restitusi ya Pak, melakukan restitusi yang mungkin di baru-baru ini yang pernah diajarkan di pendidikan guru penggerak ya. Yeah. Nah,
Jadi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini namanya restitusi. Mungkin dengan restitusi ini ya dapat membantu murid saya yang namanya sanksi dari ini Pak nih, dapat memulihkan dirinya setelah artinya dia bisa kembali lagi datang ke sekolah, artinya karena restitusi ini menjadikan membantu murid ya lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah murid biasa berbuat salah. Seperti itu Pak. Jadi Ibu ingin menerapkan segitiga restitusi untuk menangani siswa Ibu yang malas ke sekolah ini Bu ya? Iya Pak. Iya. Menurut Ibu Haji ini ada tidak cara lain yang bisa Ibu terus selain restitusi? Iya Pak, mungkin saya akan mengintegrasikan KSE ya tentang kesadaran diri dalam proses belajar mengajar saya ya Pak. Sehingga murid saya bukan saja samsidar ya, murid saya lebih banyak motivasinya untuk ke sekolah dan memberikan proses pembelajaran yang lebih menarik bagi murid. Kalau boleh diceritakan lebih detail, bagaimana mengintegrasikan KSE tersebut dalam pembelajaran? Bagaimana modelnya Bu? Ya Pak, saya akan melakukan pengembangan kompetensi ya. Saya akan melakukan pengembangan kompetensi tersebut melalui eksplorasi dan interaksi murid dengan orang tua, pendidik, artinya teman-teman yang lain, kemudian teman atau murid dengan teman atau lingkungannya, sehingga murid itu memiliki karakter yang unggul. Iya, dari dua rencana tersebut, menurut Ibu yang mana yang Ibu bisa segera lakukan? Menurut saya ya Pak, saya bisa melakukan sekaligus ya. Saya mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ya, baik Bu, rencana Ibu sangat bagus. Menurut Ibu, kapan Ibu bisa laksanakan ini rencana Ibu? Insya Allah besok ya. Besok saya akan laksanakan. Mudah-mudahan samsidar datang ke sekolah besok. Jadi besok saya akan memulai rencana saya. Bagus sekali Bu. Lebih cepat Ibu laksanakan, lebih bagus karena kita berharap secepatnya murid Ibu atas nama Samsidar ini bisa segera rajin kembali ke sekolah. Ya. Jadi setelah Ibu melakukan restitusi sama siswa Ibu ini yang malas ke sekolah ini, mungkin 1 minggu ya kita bisa lihat hasilnya Bu ya. Jadi ya. Jadi kita bisa bertemu lagi di pekan depannya Pak. Iya. Jadi 1 minggu lagi kita evaluasi Bu, begitu ya? Iya Pak. Ya, bagaimana hasil dari penerapan segitiga restitusi ini dan penerapan KSE ini terhadap perilaku dari samsidar. Oke. Semua siswa Bu ya. Pak Astawi, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Bu Haji. Ya, semoga sukses Bu ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Selamat Pak Astawi sudah melakukan coaching hari ini ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, dalam coaching ini Pak Astawi sudah melakukannya dengan sangat baik ya. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi? Yang saya coba lakukan Bu, yang pertama mengawali coaching tadi,
saya mencoba untuk membangun suasana yang kondusif, suasana yang nyaman, Ya. sehingga interaksi saya dengan Koci bisa lebih santai, dan saya berharap dengan begitu Koci dapat menceritakan permasalahannya dengan baik. Yang kedua, dengan saya mencoba untuk menggunakan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Terus juga saya mencoba untuk membantu Koci dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Dan terakhir, saya membangun komitmen dengan Koci untuk melakukan aksi terhadap rencana yang telah dia buat. Saya kira itu. Iya. Nah, dalam pengamatan saya di sini, Pak Hasnawi ini sudah melakukan coaching dengan baik ya, dengan alur tirta. Alur tirta itu kan T-nya adalah tujuan rencana, kemudian I-nya itu kan identifikasi masalah, kemudian R-nya adalah rencana aksi, kemudian T-nya adalah tanggung jawab. Nah, Pak Hasnawi ini sudah lakukan secara keseluruhan ya, artinya ini sudah baik. Ya. Nah, adapun catatan saya di sini dalam kegiatan observasi saya, yang pertama itu Bapak kelihatannya saat berbincang ini selalu tunduk ya. Ya. Nah, Saya minta maaf, itu iya, kebiasaan itu. tidak apa-apa itu Pak, itu pelajaran untuk kedepannya supaya Ya. bisa lebih baik ya. Ya. Iya. Nah, menurut saya sebaiknya Bapak ini kalau melakukan diskusi usahakan tatap lawan bicaranya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak bisa mengajukan pertanyaannya lagi, bisa dikembangkan ya. Lebih banyak lagi ya. Iya, begitu Ya. maksudnya Ya. Pak. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Pak Hasnawi ini. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal kemampuan bertanya yang berbobot ini lebih dalam lagi itu, karena menurut pikiran saya pertanyaan yang berbobot itu akan sangat menentukan hasil coaching. Iya, betul sekali. Ya. Kalau pertanyaan kita bagus, seperti itu kita berikan sama saya, Iya. dari hasil pengamatan itu saya kelihatannya masih perlu mengembangkan lebih banyak pertanyaan Ya. lagi untuk menggali dan menemukan solusi. Jadi Ya. itu yang saya kembangkan, saya rapihkan seperti itu. Iya, bagus sekali Pak itu. Saya kira Pak hari ini cukup di Ya. sini ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.